Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan materi, seperti biasa, kita awali pertemuan kita kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Materi hari ini kita akan mempraktekkan terkait dengan DHCP server. Jadi DHCP server ini adalah bagaimana server memberikan IP address secara otomatis terhadap hostnya atau kliennya. Ya, pemberikan IP address terhadap host atau klien itu ada dua perangkat yang bisa memberikan, yaitu yang pertama server dan yang kedua adalah router. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu bagaimana sebuah server memberikan IP DHCP kepada kliennya, ya, atau pada hostnya. Baik, perangkat yang kita perlukan yang pertama adalah satu buah server, ya. Kita tambahkan satu server, lalu PC, ya, kita kasih PC, lalu satu laptop, lalu kita kasih switch, ya, satu. Nah, lalu kita koneksikan masing-masing perangkat ini atau device ini dengan menggunakan kabel strike, ya, strike. Koneksi ke server pakai pas Ethernet, lalu ke switch-nya. Nah, kembali lagi di sini ada dua pilihan, ada pas Ethernet dan lagi Ethernet. Nah, karena ini adalah ke server, sebaiknya kita gunakan Giga Ethernet kalau ada, ya. Kita gunakan Giga Ethernet. Lalu antar PC. Nah, untuk antar PC juga sama, kita harus koneksikan. Kita koneksikan, kita pilih mana saja bebas, ya, Ethernet. Lalu ke laptop 0 juga sama, kita koneksikan dengan menggunakan kabel strike. Nah, tahap berikutnya adalah memberikan IP address, ya, IP address. Pertama kita kasih IP dulu servernya. Jadi servernya harus kita tentukan IP-nya berapa. Jadi IP server ini seperti yang disampaikan di awal adalah harus statik, ya, tidak boleh dinamik. Nah, nanti di kliennya baru kita akan memberikan IP secara dinamik atau DHCP. Kita pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah gunakan IP kelas C, kelas B. Nah, hari ini atau pada kesempatan pertemuan ini kita gunakan IP kelas A. Kita tahu kategori kelas A ranknya mulai dari 0 sampai 127. Walaupun 127 tidak bisa digunakan untuk host, ya. Nah, misalkan kita ambil tengah-tengahnya, ya, 127, misalkan 80 kita kasih lah. 80, lalu 70 misalkan, lalu 60, lalu 50 misalkan. Ini adalah IP server. Kita klik. Nah, subnet mesh-nya akan otomatis keluar 255.000. Ini menunjukkan IP yang kita berikan untuk server ini adalah IP kelas A. Dilihat dari subnet mesh default-nya 255.000 atau /8, ya. Jadi default subnet mesh itu adalah /8, 16 dan 24. Kelas A 8, kelas B 16, kelas C 24. Baik, selanjutnya kita close. Nah, sekarang
server sudah mempunyai IP, yaitu 80, 70, 60, 50/8. Nah, lihat di sini, slashnya /8, berarti ini IP-nya kelas B. Nah, sekarang kita akan memberikan IP di klien. Nah, klien ini kita akan diberikan IP secara otomatis, ya. Jadi kalau sebelumnya kita memberikan IP ini secara statis, kita isi sendiri gitu ya, kita isi sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana si PC ini mendapat IP secara otomatis dari server. Jadi kita nggak usah konfigurasi, kita nggak usah ngasih IP, tapi dia sudah punya IP. Ya, sebagaimana kita kalau menggunakan hotspot. Ya, kita kalau menggunakan hotspot, cukup kita koneksikan ke jaringan hotspotnya, maka secara otomatis komputer kita sudah mendapat IP. Ya, mendapat IP tanpa kita harus konfigurasi IP-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita tinggal pilih DHCP. Ya, di sini kita pilih DHCP. Nah, dapat IP 169.254.149.74. Tapi tidak sesuai dengan server tadi. Ya, kita dapat IP tapi tidak sesuai. Nah, inilah disebut dengan IP APIPA, ya. IP APIPA. Jadi IP APIPA ini adalah IP default yang didapat dari switchnya. Jadi dia otomatis. Tapi kalau kita koneksikan, nah kita udah dapat IP-nya APIPA, tapi tidak sesuai dengan IP yang di server. Coba connect nggak? IP APIPA ini adalah kelas B nih. Nah, lihat netbase-nya adalah 255.255.255.00. Sedangkan kita memberikan IP address di servernya adalah kelas A. Ya, kelas A. Kita coba tes dulu. Tes dari PC 0 ke server. Ya nggak bakal connect. Karena dari sisi IP aja, dari kelas IP-nya saja sudah berbeda. Nah, bagaimana supaya klien ini atau host ini mendapat IP sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan servernya? Maka kita harus konfigurasi servernya supaya bisa memberikan IP kepada si kliennya ini. Caranya bagaimana? Kita klik servernya, ya, pilih service, pilih DHCP. Nah, di sini ada DHCP. Kita klik DHCP. Nah, secara otomatis di sini sudah muncul IP-nya, start IP 80.0.0.0. Ini merupakan IP pertama, ya, untuk kelas A, karena tadi networknya ada 80, 3 oktet ke belakangnya, 3 oktet terakhir itu dikasih 00, karena di sini kita bebas mengisi sebenarnya, ya, kita ngisi bebas. Side address-nya juga sama, sudah otomatis keluar 255.000.00. Maksimum number of user. Nah, jadi maksimum user yang bisa terkoneksi ke server kita ini adalah sebanyak 512. Kita bisa konfigurasinya, bisa. Misalkan kita mau membatasi nih yang terkoneksi atau yang mendapat IP secara otomatis itu hanya 10 klien atau 10 user atau 10 host. Nah, kita ini tinggal ubah aja. Misalkan di sini tinggal dirubah 10 misalkan. Atau hanya satu misalkan atau 2. Kita coba 1 dulu ya. Atau kita coba 2 dulu lah, 2. Jadi karena ada dua klien tadi, ada 2 host, maka kita coba 2. Lalu berikutnya nah, default gateway ini untuk apa? Ini ada DNS, ada default gateway. Nah, ini apabila kita menggunakan
router, maka perlu default.gtl. Lalu kalau kita menggunakan aplikasi berbasis web, ya, atau servernya akan dijadikan server web, maka DNS server ini harus diisi. Tapi sekarang yang penting bagaimana terkoneksi dulu, atau bagaimana si server ini memberikan IP secara otomatis kepada kliennya. Kita abaikan saja dulu ini, kita isi yang dua ini saja, start IP dan subnet mesh serta maximum number. Ya, kalau sudah kita save, maksudnya kita save. Ini nanti udah berubah. Selanjutnya kita on. Nah, artinya DHCP-nya kita aktifkan. Kita close. Kalau sudah, kita keluar. Nah, selanjutnya kita coba host kita atau PC 0 kita konfigurasi dengan DHCP. Kita klik PC 0, lalu kita lihat. Ini yang muncul masih IP Aviva tadi ya, IP Aviva. Nah, sekarang muncul tuh. Ya, sekarang sudah muncul IP sesuai dengan server. Otomatis. Nih, IP dia adalah 80.0.0.1, subnetnya adalah 255.0.0.0. Kita close. Nah, misalkan kita close. Nah, sekarang coba kita tes. Dari PC 0 ke server. PC 0 ke server. Nah, sukses sekarang. Karena sekarang PC 0 sudah mendapat IP secara otomatis dari server tadi melalui service DHCP. Ya, begitu juga di laptop 0. Nah, di laptop 0 juga sama. Kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Nah, di sini masih kosong. Kita klik DHCP. Nah, sekarang dapat. Nah, sekarang laptop dapat IP-nya 80.002. Netbase-nya 255.0.0.0. Kita close. Sekarang coba kita tes dari laptop ke server. Nah, sekarang sudah sukses. Artinya sekarang sudah terkoneksi antara PC 0 dengan server, laptop 0 dengan server. Lalu bagaimana PC 0 dengan laptop? Connect nggak? Kita tes juga, coba. PC 0 ke laptop 0. Sukses juga, ya kan? Oh, sukses. Jadi semua otomatis terkoneksi tanpa kita harus konfigurasi IP address. Jadi IP-nya secara otomatis diberikan oleh server. Ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana apabila kita ingin pakai hotspot? Ya, kita pakai hotspot. Nah, untuk pakai hotspot berarti kita harus menggunakan access point. Ya, harus gunakan access point. Ini kan tadi menggunakan kabel. Nah, nanti kan menggunakan wireless. Untuk menggunakan hotspot, kita tambahkan access point. Ya, kita tambahkan access point. Nah, ini access point. Kita tambahkan access point di sini. Ya. Lalu kita koneksikan access point ke switch 0. Ya, dengan menggunakan kabel cross. Ya, gunakan kabel cross. Nah, gunakan Giga Ethernet ya untuk interface. Lalu di access point-nya gunakan port 0. Ini yang port 0. Yang khusus koneksi antar. Lalu untuk tes koneksinya kita tambahkan lagi PC-nya. Ya, kita tambahkan satu laptop dan satu PC lagi. Satu laptop dan satu PC. Nah, bagaimana
laptop PC ini supaya terkoneksi ke access point ya. Maka di laptopnya pun harus gunakan Ethernet card yang wireless ya, atau access point atau Ethernet card wireless ya. Tidak bisa kita mau connect ke access point di PC-nya kita gunakan port biasa atau port RJ45. Maka di laptop 1 dan PC 1 ini harus dirubah juga menjadi card wireless. Caranya bagaimana? Nah, kita klik laptop misalkan, lalu kita matikan. Ya, sama aja kalau kita mau ganti Ethernet di PC atau di laptop ya, kita harus matikan dulu komputernya. Tidak bisa dalam keadaan hidup kita ganti. Kita matikan. Nah, kalau sudah mati, nah ini adalah card Ethernet wireless ya. Nah, ini adalah card Ethernet berkabel atau RJ45. Kita copot, kita drag, lalu kita ganti dengan wireless. Nah, jangan lupa kita hidupkan kembali. Klik, kita hidupkan kembali laptopnya. Kalau sudah, kita close. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah laptop 0 sudah mempunyai koneksi ke access point. Nah, terlihat dengan ada sinyal kelihatan ya. Ada sinyal. Nah, berikutnya di PC 1 juga sama ya. Di PC 1 juga sama. Di PC 1 juga kita sama. Kita kasih atau kita rubah card line-nya atau Ethernet card-nya dengan wireless. Pertama kita matikan dulu PC-nya ya. Lalu kita copot card line-nya diganti dengan card line wireless. Ya, ganti wireless. Kalau sudah, dihidupkan kembali. Lalu kita close. Nah, sekarang antara access point dengan laptop 1 dan PC 0 sudah terkoneksi. Selanjutnya tinggal kita konfigurasi laptop dan PC 1 ini dengan DHCP tadi. Kita pilih laptop, kita pilih desktop, IP configuration. Nah, sini masih Aviva. Dapat masih IP Aviva. Kita pilih static dulu, lalu kita pilih DHCP. Oh, ternyata masih tetap dapat Aviva. Kenapa masih kita dapat Aviva? Karena tadi di servernya dibatasi hanya dua host. Ya, kita lihat konfigurasi di DHCP-nya. Nih, lihat. Maksimum number of user hanya 2. Ya. Berarti ketiga dan keempat nggak bakal bisa connect karena hanya 2 yang bisa terkoneksi. Nah, supaya dapat gimana kita tambahkan di sini. Misalkan sekarang menjadi 4 misalkan. Ya, kita save kembali, jangan lupa. Kalau sudah kita close. Ya, karena servisnya sudah on. Sekarang kita coba. Nah, sekarang dapat, ya kan? DHCP-nya sekarang dapat, IP-nya 80003. Ya, sekarang 83. Kita close, kita tes koneksi server. Kita hapus dulu ini supaya kelihatan. Nah, sekarang sudah connect. Laptop 1 sudah connect ke server 0. Bagaimana dengan PC 0? Nah, PC 1. Kita lihat PC 1. Desktop, IP configuration. Nah, sekarang udah dapat juga IP PC 1-nya. IP-nya adalah 80004. Kita close. Nah, kita pilih test connection dari PC 1 ke server. Sukses. Lalu bagaimana dari PC
ya satu ke laptop misalkan gitu ya. Nol sukses. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa nggak dikonfigurasi secara statik? Bisa, ya, konfigurasi secara statik. Misalkan ini walaupun jaringan access point, ya, berbasis access point, kita ingin rubah IP laptop ini tidak DHCP, tapi statik. Yang penting kita harus tahu IP-nya, ya, rank IP-nya yang kosong berapa, jangan sampai konflik, ya. Misalkan kita gunakan IP-nya IP PC yang sudah dipakai oleh PC 0 di laptop 1, ya nggak bisa. Ya, coba kita tes ya. Misalkan nih kita gunakan IP-nya 80001. Nah, IP ini sedangkan sudah dipakai oleh PC 0. Kita coba PC 0 kita konfigurasi secara statik ya. IP-nya 80001 misal. Nah, kan nggak mau. This address is already used in the network. Jadi IP tersebut sudah digunakan atau ada yang sudah menggunakan IP tersebut. Ya, sekarang kita coba misalkan 80.123 misalkan. Kita klik. Nah, ini bisa karena IP ini belum ada yang menggunakan. Ya, kita coba close. Sekarang coba kita tes dari laptop 1 ke server. Oke, 1 sukses. Jadi kesimpulannya artinya walaupun ini menggunakan wireless, ya, IP-nya bisa disetting DHCP maupun statik, ya, atau statik maupun dinamik. Begitu juga yang menggunakan kabel. Yang kabel tidak mesti kita memberikan IP terhadap hostnya itu IP statik. Bisa saja kita memberikan IP dinamik atau DHCP. Walaupun secara koneksi dia menggunakan kabel. Jadi perangkat ini tidak mesti misalkan gini, kabel harus statik, wireless harus dinamik, enggak. Ya, jadi bisa dibolak-balik misalkan. Wireless kita kasih IP statik bisa, dinamik juga bisa. Begitu juga dengan kabel, ya, yang menggunakan kabel dikonfigurasi statik bisa, dinamik bisa. Ya, tergantung kita sesuai dengan kebutuhan. Dan sesuai dengan ini juga kita pakai kabel atau pakai wireless nih, ya, tergantung kebutuhan. Ya, kalau yang dibutuhkan adalah flexibility menggunakan IP misalkan itu ya, supaya user itu secara otomatis tidak harus konfigurasi gitu ya. Misalkan kenapa hotspot itu konfigurasinya DHCP gitu ya, defaultnya DHCP, karena biasanya kalau pengguna hotspot itu kan tamu, orang yang belum tahu, ya, IP yang digunakan di area tersebut. Jadi bagaimana dia supaya bisa connect secara otomatis tanpa harus konfigurasi IP address. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.